Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam penyertaan kita sepanjang malam, dan di pagi hari ini kita boleh datang oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebentar kami mau melakukan segala aktivitas kami. Sebelum itu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikan kepadaku dan aku melemparkan ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Di sini kalau kita memperhatikan tentang seorang yang bernama Harun, merupakan seorang imam besar atau seorang gembala senior yang memimpin umat Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat kisah ini adalah di mana Harun sebagai seorang memimpin umat Tuhan pada waktu itu, dan Musa sedang naik ke gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika Musa tidak turun-turun, dan di situ kita bisa melihat gejolak orang-orang Israel pada waktu itu semakin hari semakin meningkat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Harun sebagai seorang pemimpin, ternyata Harun membuat satu kesalahan yang fatal. Tentu saja kalau kita memperhatikan di sini, umat Tuhan yang dipimpin itu adalah umat Tuhan yang memiliki kekerasan hati, yang memiliki sikap yang melawan setiap pemimpinnya. Dan di sini kalau kita lihat sikap Harun pada waktu itu adalah dia membuat satu keputusan yang keliru. Satu keputusan yang dibuat yang membuat kekeliruannya ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Seringkali kita bisa melihat bahwa banyak orang yang kadang-kadang mengambil keputusan juga bisa mengambil keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang fatal itu seringkali juga dibuat oleh ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang kadang-kadang kita ini hanya ingin mengambil jalan pintas. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Harun di sini adalah sungguh-sungguh keputusan yang sangat fatal, di mana dia mengizinkan umat Tuhan membuat berhala. Kalau kita renungkan sejenak bahwa bangsa Israel kan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang luar biasa, tula-tula untuk orang Mesir, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama perjalanan mereka. Itu kan bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi umat Tuhan pada waktu itu kalau kita lihat ternyata mereka melakukan hal yang sangat fatal, yaitu ingin meminta berhala. Suatu permintaan yang nyata dalam bentuk fisik, yaitu anak lembu emas. Dan di sini kalau kita lihat di sini Harun mengabulkan, dan ia pun yang mengawasi di dalam pembuatan anak lembu emas itu. Bahkan dia tidak mengajukan protes kepada orang banyak pada waktu itu. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Harun adalah seorang yang ingin menyenangkan semua orang. Nah, di sini adalah satu kesalahan kita bila kita mau menjadi orang yang ingin menyenangkan semua orang. Ketika kita mau menyenangkan semua orang, akan terjebak dengan hal-hal seperti ini. Akan menimbulkan sikap kompromi yang membuat kita ini bisa akhirnya mengabaikan kebenaran. Harun sebagai seorang pemimpin rohani, ternyata dia ingin menjadikan pribadi yang bisa menyenangkan semua orang. Itu tidak salah. Tetapi kalau melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi salah. Nah, di sini kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Harun ketika dia melakukan hal demikian, apakah dia kehilangan pendirian? Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Harun ketika Musa marah,
ketika Musa sudah turun melihat umat Tuhan melakukan ritual penyembahan berhala, membuat Musa menjadi marah, lalu dua loh batu yang dari Allah itu dilemparkan kepada mereka di bawah kaki bukit, di kaki gunung itu. Maka disitulah kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Harun. Ternyata Harun hanya sebagai orang yang menjadi seorang penonton saja ketika Musa menjadi marah kepada umat Tuhan pada waktu itu. Di sini kita bisa melihat bahwa dia merasa tidak bersalah, dia mengatakan bahwa dia terjebak dengan satu alasan-alasan yang dia sampaikan kepada Musa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat ini adalah satu jawaban yang cukup bisa menebak seperti apa Harun itu. Dikatakan demikian, lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya, mereka memberikan kepadaku. Nah, kata mereka memberikan padaku seolah-olah umat Tuhannya yang minta. Padahal ada kalimat yang dikatakan siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Berarti kan ada satu bentuk permintaan yang diminta oleh Harun untuk orang-orang Israel pada waktu itu supaya mereka merespon permintaannya mereka, dan ketika mereka sudah memberikan, Harun mengatakan mereka yang memberikan kepadaku. Berarti satu sikap yang tidak baik yang dimiliki oleh Harun, di mana dia ingin menjadi orang yang bebas dari tanggung jawab. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Harun, di mana dia terjebak di satu gerakan yang lebih besar dan dia tidak bisa berhenti. Karena itu dia melemparkan emasnya itu ke dalam api lalu keluar lembu emas. Itu kan menunjukkan bahwa dia ini seolah-olah, loh saya kan nggak ngapa-ngapain, saya kan nggak melakukan apa-apa. Itu adalah bentuk untuk lepas dari bentuk tanggung jawabnya. Nah, kalau kita merenungkan sejenak bahwa ketika kita lihat bahwa pembuatan patung lembu emas itu adalah satu proses yang tidak mudah, dengan cepat, membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Namun kalau kita lihat di sini, mereka melihat bahwa bangsa Israel melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahwa dia mau meminta tempat berhala itu atau meminta patung. Dia memaksa kepada Harun. Namun kenyataannya Harun menerima. Tapi setelah ada Musa, dia seolah-olah dia melepaskan tanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Harun adalah seorang pemimpin Israel, pemimpin rohani yang seharusnya menjadi pembela yang lebih kuat pada pelayanannya. Namun kenyataannya kita bisa melihat bahwa Harun sungguh-sungguh tidak melayani dengan sepenuh hati. Di sini kita boleh belajar bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohani harus lebih membela kebenaran Allah. Kita harus berani menghadapi tantangan yang ada di depan kita, meskipun terkadang kita ini harus gesekan dengan jemaat kita, dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Namun untuk hal yang prinsip kita harus memiliki sikap yang berani dan tegas. Ini adalah sebuah contoh di mana banyak terjadi ketika orang-orang itu ingin menjadi populer dengan menyenangkan hati semua orang. Namun pada kenyataannya tidak semua kita bisa menyenangkan hati semua orang. Setiap orang memiliki keinginan dan tuntutan yang berbeda-beda. Karena itu kita mau belajar dari peristiwa ini bahwa kita harus belajar untuk menyenangkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun kadang-kadang kehendak Tuhan tidaklah selalu indah di dalam perjalanan kita. Harun ingin menjadi populer, dia mau melakukan itu untuk bisa membuat namanya dikenal, namanya bisa diterima, namanya bisa menjadi baik. Pada kenyataannya justru dia tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Banyak hal-hal yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Banyak orang-orang yang ingin keluar dari jalannya Tuhan. Banyak orang-orang yang ingin memberontak kepada Tuhan. Karena itu dia tidak mau taat di dalam kehendak Tuhan, tetapi dia mau sungguh-sungguh untuk mencari nama. Nah, ini adalah satu kesalahan di mana sejak
Kejadian pasal 11, manusia selalu ingin mencari nama, mencari popularitas supaya dia bisa terkenal. Tetapi kita mau belajar di sini, ketika kita menjalankan jalan yang tidak benar, maka kita boleh menjaga hati kita supaya kita tidak mengikuti arus yang ingin membuat kita terkenal atau mencari nama. Kita mau tetap belajar untuk memiliki kesetiaan kepada Allah. Kita mau tetap belajar memiliki prinsip untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa kesetiaan kita kepada Allah harus dibuktikan kita mengakar kepada pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena gerakan yang paling populer itu seringkali memudahkan, menarik semua orang untuk ikut. Kebiasaan yang lagi-lagi ngetren itu gampang sekali menarik orang. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mengakar pada pribadi yang benar, itu adalah satu proses yang harus kita jalani. Pagi hari ini kita boleh belajar dari pengalaman Harun. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi kita mau belajar untuk mengakar pada pribadi yang benar, pribadi yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat, yang memiliki prinsip yang benar. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak mau menyenangkan semua orang, tetapi kita mau belajar untuk memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami dengan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kami boleh belajar untuk memegang kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran-Mu boleh kami pegang, dan jangan kami untuk bisa menyenangkan semua orang. Itu adalah sesuatu tindakan yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang saat ini mereka hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menjamah, memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.